ilmunya. Oke, itu ada ilmunya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, memang belum kita bahas? Belum. Sekarang kita bahas dulu apa saja yang membatalkan sholat kita. Oke, kita mulai dari ujung. Apa saja yang membatalkan ibadah sholat kita. Nanti kita akan lanjutkan kalau cukup waktunya tentang bagaimana cara agar sholat kita khusyuk. Yang membatalkan sholat itu sedikit saja. Apa itu? Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Misalnya sedang sholat ibu batuk, keluar cairan, kan gitu ya. Maka ibu harus batalkan, ibu keluar dari saf, ibu harus ngambil wudu, buka celananya, celana jangan dibawa lagi ke sholat, titipkan di entahlah. Nanti ibu kalau mau tanya-tanya aja ya. Jadi kalau ibu lagi sholat, batuk, tus, keluar cairan, keluar dari saf, jangan tetap di saf, pergi keluar, ibu cebok, ibu istinja, ibu ngambil wudu, buka celananya, jangan pakai lagi, masuk ke dalam masjid, celananya jangan ditinggal. Ya, yang penting jangan dibawa sholat lagi. Sholat dalam keadaan berhadas tidak boleh. Atau misalnya ibu lagi sholat di pelataran, kena tai burung, Untuk kena tai burung itu kalau kering nggak apa-apa, kalau basah itu tidak boleh, najis. Maka ibu harus pulang ke rumah, buka mukenanya, baru lagi balik lagi ke masjid. Banyak orang di Mekah kena tai burung basah, dia lanjutkan tawafnya. Jangan, ganti pakaian, itu najis. Oke? Bisa. Ya. Makanya kalau posisi lagi di Mekah atau di masjid, sholat di luar, jangan dekat-dekat tiang banget. Di atas tiang biasanya ada burung. Burung cus, batal. Dah? Ibu yang tua-tua keluar rumah, hati-hati kalau keluar rumah seharian, batuk kita jam 10, tepipis kita, zuhur tak boleh lagi pakai celana dalam itu. Buka. Cara naroknya nggak usah saya ajarin, yang penting jangan sholat pakai itu. Paham? Kemudian yang kedua, batal sholat kita kalau kita senyum. Senyum batal, mak. Kita lagi sholat, tahu-tahu anak bercanda dia, kita senyum atau menahan senyum, batal. Tidak boleh, batal. Oke? Kemudian batal juga kalau kita Kalau kita menahan tawa atau tertawa. Ala jalai batal tuh, mak. Kalau kita cuman tertidur sebentar, apa namanya itu? Itu tidak batal. Oke? Paham ya? Dah. Nangis. Ustazah, lagi sholat kan pikiran kemana-mana. Ada yang lucu, kemudian kita tertawa, batal, mak. Ditahan batal, ndak usah. Ya, batal. Tentu ya ulang sholatnya, tapi tidak perlu mengulang wudhunya. Kalau karena pipis tadi ulang wudhunya, tapi kalau karena tertawa, kemudian karena senyum, ulang. Paham? Oke? Ada ragu sebelum kita lanjut? Kalau sholat berjemaah, pergi aja keluar. Nggak usah banyak nego, itu fikih.
Banyak negonya lah, haula wala quwata illa. Ketawa ibu, ndak usah keluar suara, batal dia. Bukan karena suara atau taknya. Iya. Oke? Ini yang dibatalkan, ini yang membatalkan. Membatalkan. Dah? Ngapa ibu ketawa sholat? Orang sholat menangis bukan ketawa. Menangis baru mantap. Nanti saya bahas menangis. Itu sesuatu yang dibolehkan. Oke? Menangis. Dah, yuk. Lanjut. Sekarang yang dimakruhkan lagi. Nih, ingat-ingat ya. Yang dimakruhkan. Tadi yang membatalkan sholat, yang kedua yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan bagus. Tapi kalau dikerjakan sah sholatnya. Tapi kalau dikerjakan Allah tak suka, tapi sholatnya sah. Paham? Paham definisi makruh? Oke. Makruh hukumnya menguap dalam sholat. Deh. Kayak saya bingung, ini belum saya bahas ya di sini ya. Gitu ya, saya lupa bukan saking banyaknya pengajian belum saya bahas di sini. Oh, menguap saat sholat makruh. Ini wajah-wajah menguap satu yang. Makanya gimana caranya kalau saya menguap ngantuk dalam sholat? Caranya adalah Rasulullah itu kalau dia menguap dia tahan sampai merah mukanya. Kalau kita buang sampai merah pula mata kita. Menguap makruh. Jadi kalau sholat jangan banyak menguap. Ya itulah. Waktu sholat itu pula menguapnya ya. Nanti ending kaji kita nih gimana cara sholat biar khusyuk. Tapi kayaknya nggak sempat. Tapi saya cobalah. Kalau nggak selesai 2 minggu lagi ya. Karena saya tadi ingin membahas cara sholat khusyuk. Rupanya ini belum tersampaikan. Nggak bisa loncat. Oke? Menguap dalam sholat makruh. Dah? Clear? Lanjut. Yang kedua. Makruh hukumnya mengantuk sholat dalam keadaan mengantuk. Walaupun nggak nguap ngantuk aja makruh. Tapi kalau ngantuk batal nggak? Nggak. Tapi makruh. Dah? Lanjut biar cepat pulang. Yang ketiga, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Saya jelaskan, ini maaf agak vulgar, semoga aman ya. Bu, what the meaning kentut? Apa itu kentut? Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata." Aku merasa suka kentut. Jadi aku merasa kayaknya aku tuh kentut gitu. Apa kata Rasul? Bukan kentut namanya sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Artinya bukanlah dinamakan kentut kalau kita merasakan ini benar-benar kentut dan aku yakin inilah kentut yang sebenar-benarnya. Kalau cuma rasa-rasa aja itu bukan kentut. Kok kayaknya aku kentut ya tadi ya? Kok kayaknya aku kentut ya? Kok kayaknya udah batal ya? Itu adalah khannas, bukan kentut. Jangan salahkan kentut terus, marah dia nanti. Itu kalau was-was, kok rasanya kentut ya? Kok rasanya kentut ya? Kok rasa-rasa kentut ya? Itu bukan kentut, itu adalah khannas. Nanti saya bahas. Pernah rasa-rasa kentut? Oke. Ibu, makin tua kita, kayak mana ya saya menjelaskannya ya? Bentar ya.
Oke? Gitu? Sengaja saya matikan, agak vulgar pembahasannya, maaf ya. Nah, itu bukan kentut. Ya, jadi kalau ada yang terasa kayak gitu, itu bukan kentut. Pernah rasa? Oke. Jadi kentut adalah yang benar-benar keluar dari dalam perut. Kalau yang tadi saya contohkan itu bukan kentut. Makin tua kita, makin sering rasa yang seperti itu. Oke? Jadi kalau ada kentut, kentut terus. Kalau ada kentut, kalau ibu tahan, makruh. Kalau dibuang, maka sholatnya batal. Keluar lagi, ambil wudhu lagi. Tidak perlu istinja kalau kentut. Dah? Ada yang bingung? Kemudian makruh hukumnya memejamkan mata dalam sholat. Ibu kalau sholat merem, tahu merem? Nah, merem. Makruh. Sholat itu buka mata. Said Sabiq jelas dalam fikihnya, buka mata. Makruh hukumnya tutup mata, tutup bibir. Jangan. Sah tapi Allah tak suka. Jadi sholat buka mata, buka bibir. Buka mata, buka bibir. Kenapa? Karena bibir akan mengontrol bacaan kita. Kalau kita tutup mata, tutup bibir atau tutup bibir, itu Al-Fatihahnya cepat banget. Ujung-ujungnya waladolin. Tapi kalau bibir buka, maka bibir akan mengontrol bacaan kita. Jadi sholat buka mata, buka bibir. Nggak apa-apa. Buka mata, matanya kemana-mana, nggak apa-apa. Bahkan tidak harus menghadap sejadah, boleh ke depan saja. Kan menghadap kiblat. Kita menghadap sejadah biar nggak grogi. Ngantuk, nguap, kentut. Tutup mata, tutup bibir. Oke? Ada yang ragu? Kemudian selanjutnya, makruh hukumnya sholat saat perut lapar. Lapar betul. Ini wajah-wajah lapar semua nih. Jadi jam 11 lapar, makan dulu. Jam 12 lapar, azan, makan dulu, baru sholat. Sering dilakukan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Aisyah, Rasul menunda sholatnya karena perut lapar. Gitu. Jadi tim-tim yang suka kentut, suka mengantuk, suka menguap, tolong selesaikan secara adat. Kalau pengen kentut, saran saya buang aja, ulang lagi daripada melakukan yang makruh. Kalau kita menguap, tahan aja, latihan menahan nguap supaya tak dapat yang makruh. Kalau sholat, wuduknya dibenarkan supaya tak ngantuk. Sholat mesti betul-betul siap, wuduk mesti sempurna. Begitu. Dah, yang membatalkan sholat sudah kita bahas. Yang dimakruhkan dalam sholat kita udah bahas. Tapi makruh sholatnya tidak batal ya. Sholatnya sah walaupun ibu lakukan ya. Walaupun ibu nguap, ibu nahan kentut, ibu ngantuk, sholat ibu sah. Cuman berapa banyak yang ibu lakukan dalam sholat penuh dengan kemakruhan yang Allah tak suka. Ibarat ibu bicara dengan suami, ibu ngangak-ngangak kiri kanan, banyak suami yang tak suka, ibu main handphone, seperti itulah. Dia senang dekat ibu, tapi tak suka dengan sikap ibu. Sama dengan kita sholat, menahan kentut, kemudian kita sholat, menguap, kemudian mengantuk, garuk-garuk sana, garuk sini, tutup mata, tutup bibir. Allah senang ketemu dengan kita, tapi ada yang Allah tak suka dalam pertemuan itu, yaitu melakukan. Boleh hukumnya menangis dalam sholat. Apapun motifnya. Mau motifnya sakit hati dengan manusia sehingga lagi sholat ibu sedih. Mau motifnya teringat masa lalu, ya, ibu sedih. Menangis dalam sholat bagus, terutama kalau menangis saat baca Al-Fatihah, baca ayat pendek, baca iftitah yang ibu ngerti artinya, ibu nangis bagus. Karena ciri-ciri orang beriman adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Orang beriman kalau lagi sholat, lagi sholawat,
lagi zikir, cepat dia menangis, tanda hatinya lunak. Menangis dalam solat dibolehkan dan disukai oleh Rasulullah dan Allah. Jadi kalau solat tak banyak menangis, bahaya. Orang keras hati adalah banyak ketawa, sedikit menangis. Orang lunak hati adalah sedikit ketawa, banyak menangis. Jadi kalau ibu nangis dalam sholat, ibu hapus pakai tangan, boleh, asal jangan nampak auratnya. Ibu ambil mukena, ibu hapus pakai mukena, boleh. Ibu keluar flu, hapus pakai mukena, boleh. Atau kalau ibu udah terbiasa menangis, bawa tisu, ibu hapus, nggak apa-apa. Karena flu dan air mata bukan najis, boleh kena mukena. Setelah itu mukenanya nggak dicuci seminggu, nggak apa-apa, tapi dia kotor saja. Tak semua yang kotor adalah najis. Mukena kotor tak najis kalau kena air mata dan flu. Tanah kotor enggak najis. Debu kotor enggak najis. Mukena masjid lama ditaruh di situ, sebulan enggak dicuci, kotor, berdebu, enggak najis. Enggak apa-apa pakai mukena masjid. Cuman ibu tak suka saja. Kita banyak orang tak suka kalau tak bersih. Tapi tak semua yang kotor adalah najis. Oke? Oke aja, tak paham tanda. Yang kedua, tadi boleh menangis saat sholat. Yang kedua, boleh menggendong anak dalam keadaan terdesak dalam sholat. Rasulullah SAW sering betul menggendong anak dan cucunya dalam sholat. Suatu ketika Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib, Rasul punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya suami namanya Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib punya cucu namanya Hasan Husain. Rasul jadi imam lama betul Rasul sujud. Saking lamanya sahabat khawatir, lagi sujud sahabat mengintip sedikit. Kenapa ya Muhammad? Setelah sholat sahabat bertanya, nah Muhammad, kenapa ya Muhammad? Engkau lama betul sujudnya. Apa kata Muhammad? Saya adalah tadi Hasan Husain naik ke pundakku, aku nggak pengen mereka mengganggu mainnya, sehingga aku puaskan mereka main, baru aku gendong mereka dalam sholat. Rasul sering menjunjung Fatimah dalam sholat, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, makanya tegak anak di sujadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak anak di kanan, arahkan sujud ke kiri. Lari dia duduk dia di paha kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Rahsatum minallah libanatikum wali abnaikum indas sholah. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Makanya kita tengok pemandangan di Makkah Al-Mukarramah, dia lagi sholat, anaknya ditaruhnya di tempat gendongan, di tempat stroller. Lalu lagi dia sholat, anaknya menangis, diambilnya mainan, dibuangnya ke anaknya biar anaknya bahagia. Menangis lagi, digendongnya lagi. Bayangkan, yang penting sholat. Nggak kayak kita, nggak usahlah sholat dulu saja. Kenapa? Ada anak kecil. Udah besar anak, nggak jadi sholat saja. Kenapa? Ada cucu ganggu. Ya, boleh saja, nggak ada masalah. Oke, paham? Nah, yang ketiga, boleh hukumnya berpindah sholat. Boleh hukumnya berpindah kiblat saat sholat kalau kita tahu kiblat kita salah. Misalnya nih, kita lagi sholat ya, katakanlah di apartemen, di hotel, di tempat liburan sholat. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Nampak kita di tiangnya arah kiblat ke situ, gitu ya. Salah nih, ya. Tak perlu ibu ulang. Ibu cukup putar aja badan ibu, tinggalkan sejadahnya, jangan dibawa pula sejadah tuh. Sejadah tinggal, jangan. Tinggalkan sejadahnya, putar saja badannya, lanjutkan sholat, boleh. Oke? Masalahnya nggak gitu saja. Masalahnya udah selesai sholat, baru tahu kiblat itu salah. Kalau sudah selesai sholat, baru kemudian tahu kiblat itu salah, maka ulama membaginya dalam dua kategori sikap. Sikap yang pertama, kalau kita sudah tahu, sikap yang pertama, kalau kita sudah berusaha mencari arah kiblat, ternyata enggak juga, salah juga rupanya, maka tidak perlu mengulang sholat. Tapi kalau kita tidak berusaha sama sekali, kita harus mengulang sholat kita selama waktu sholat masih ada. Oke? Dah, yang dibolehkan lagi. Yang dibolehkan tadi menggendong, menangis, pindah kiblat. Gitu Bu? Nyontek sedikit dulu Bu.
Betul. Ya, yang keempat, boleh hukumnya. Oh iya, silakan. Tafadhol. Baik. Baik. Kita gendong anak kan kita gendong kalau dia nangis ya. Dia nangis, tidak bisa diam, gendong aja. Tegak, bawa ruku, pas ruku dudukkan. Semampunya aja. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud, ibu mau dudukkan, terserah ibu. Yang penting berusaha saja. Tidak apa-apa. Gendong nggak apa-apa. Saja katanya nggak boleh lebih dari 3 gerakan kalau sengaja. Itu pun makruh. Tapi kalau tak sengaja, tidak apa-apa. Untuk anak. Ada lagi sebelum saya lanjut? Yang belum paham? Lanjut. Makruh. Boleh hukumnya bersin, batu, flu, berdahak ketika sholat. Tidak usah khawatir. Ibu batu, gitu ya. Atau kemudian ibu berdahak, atau ibu keluarin flu, mungkin lagi wabah sakit apa, ibu hapus saja pakai tisu, tisunya tetap ibu pegang, itu tidak najis. Hapus pakai mukena, pakai gamis, tak najis. Tapi kan kotor saja, tak semua yang kotor adalah najis. Oke? Makruh hukumnya, makruh lagi. Boleh hukumnya membaca Al-Quran dalam sholat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya boleh pada saat sholat sunnah saja. Ada yang mengatakan boleh pada saat sholat wajib saja. Sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau ibu khawatir, ibu lakukan saat sholat sunnah aja. Kalau ibu mau dan tidak khawatir, ibu boleh lakukan saat sholat wajib dan sholat sunnah. Caranya gimana? Ibu taruh aja Quran gede-gede di atas ibu, di meja. Lalu ibu sholat. Waktu setelah Al-Fatihah, ibu baca ayat pendeknya. Ibu baca surat Al-Quran. Misalnya hari Jumat, ibu pengen khatamkan Al-Kahfi 110 ayat. Ibu bagi 20 ayat setiap sholat. Kenapa tidak? Daripada kul aja terus. Itu aja kul semuanya. Kul terus kan. Ya, ibu letakkan ya, lalu ibu baca 20 ayat subuh, 20 ayat zuhur Al-Kahfi misalnya, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 30 ayat isya misalnya. Boleh sholat ibu sambil lihat Quran. Baca ayat Quran jangan kul terus, walaupun si kul itu bagus. Masih banyak ayat yang ibu hafal. Al-Lahab, Tabbat Syada Abi Lahabi wa Tab, Al-Asr. Ibu juga hafal, saya yakin. Ya, atau Rabbana Atina. Semua doa yang ada dalam Al-Quran boleh dibaca setelah Al-Fatihah. Kan setelah Al-Fatihah itu kan ayat Al-Quran. Ya, cari doa yang ada dalam ayat Quran. Saya buka rahasianya. Pertama, Rabbana Atina fid dunya hasanah. Itu ada dalam Quran, boleh. Dah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ada dalam Quran. Kan hafal ibu. Rabbana la tuzi' qulubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat kursi. Itu semua ada dalam Al-Quran. Iku puta-puta kalkul ya. Ya kan? Ayat kursi lah, ya kan? Rabbana atina, Rabbana hablana. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana zalamna, itu adalah ayat-ayat, itu adalah doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. So boleh kita baca. Atau misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan ibu hafal. Supaya enggak muter-muter di kul aja. Saya tidak meremehkan ayat kul karena artinya dahsyat itu. Kul itu artinya dahsyat. Bagus sebenarnya, cuman sayangnya itu ya terus ya kan. Tapi artinya dahsyat. Coba, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan penguasa subuh. Terus lanjutkan Arabnya apa? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, dan dari malam apabila telah gelap. Terus wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Aku berlindung dari kejahatan orang sihir, wanita-wanita penyihir. Jadi kita terlindung dari santet, sihir, hipnotis,
Tuh mantap artinya. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang jahat, orang-orang hasad, orang-orang dengki. Kita punya toko, dia dengki. Kita beli kulkas baru, dia dengki. Ya, kita eksis, dia dengki. Kita punya, ibu punya suami baru, yang ketujuh, ganti-ganti maksudnya, dia dengki. Untuk terhindar dari orang-orang dengki itu, maka ibu perlu melakukan yang namanya sholat, yang namanya membaca 3 kul tadi, yaitu kul a'udzu birabbil falaq. Itu maksudnya. Oke? Itu artinya dahsyat. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung dari Tuhan manusia. Terus malikin nas, penguasa manusia. Terus ilahin nas, Tuhannya manusia. Terus min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Waswas itu bisikan khannas yang suka membuat kita waswas, risau terus, galau terus. Itu khannas. Khannas itu musuh terbesar kita. Di mana letaknya? Fi sudurinas, dalam dada manusia. Dia beda-beda tipis dengan setan. Kalau setan melarang kita berbuat jahat, kalau khannas, maaf, kalau setan melarang kita berbuat baik, kalau khannas kita berbuat baik, dia ganggu kita. Parah dia itu. Orang tidak kenal aja sama dia. Malas ke masjid, setan. Nyampe masjid, ingat jemuran, pikiran kemana-mana, khannas. Dia membuat ibu nggak fokus pengajian. Malas sholat, itu setan. Sedang sholat lupa rakaat. Sedang sholat tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Khannas. Malas baca Quran, setan. Sedang baca Quran, terkentu pikiran kemana-mana, khannas. Khannas itu bukan nggak berbahaya, dahsyat. Mau sedekah, malas sedekah, setan. Bawa uang 100.000 ke masjid, pas mau masukkan ke bakul ke kotak amal, 5 kilo berasnya nih, enggak jadi masuk lagi dia. Itu khannas. Dia bekerja sama dengan setan. Kalau setan melarang kita berbuat baik, kalau khannas kita sudah berbuat baik, dia ganggu kita. Itu khannas. Maka baca itu. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Makanya idza arada khairan falisunah. Kalau ingin berbuat baik, enggak boleh mikir-mikir. Kalau mikir-mikir enggak bakal jadi. Ada setan, ada khannas. Saya mau ngasih mertua saya uang 1 juta bulan depan. Menjelang kasih, dipikir-pikir. Kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya. Pas mau hari H, enggak usah lagi, dia jahat. Enggak jadi. Khannas itu. Jadi kul-kul tuh bagus sebenarnya. Cuman asal ibu enggak muter-muter aja di situ. Padahal banyak lagi ayat-ayat doa-doa yang ibu baca. Oke? Yuk lanjut. Boleh hukumnya kita membunuh hewan berbisa saat sedang sholat. Ibu lagi sholat, nengok kalajengking, ibu ambil dulu batu, ibu pukul, pop, nggak gitu bunyinya ya. Ibu pukul pop gitu ya. Ibu lanjutkan sholat. Asal jangan bersuara. Bersuara dalam sholat itu membatalkan sholat. Tadi gendong anak, kemudian ibu tidak boleh bersuara. Sini dulu mama gendong, tak boleh. Nangis kan tak bersuara? Hah? Menangis terseduh-seduh enggak apa-apa. Jangan bersuara. Pakai bahasa Indonesia tak boleh. Batal. Oke, sikit lagi. Boleh hukumnya dalam sholat kita kalau diganggu binatang peliharaan, kucing lagi sholat tup di atas kepala kita. Lagi sholat dia naik dia ke mukena kita. Kita bilang awas dulu, batal ya. Jadi tak boleh berbahasa Indonesia. Maaf biar ibu nggak salah paham, lebih tepatnya nggak boleh berbahasa. Kalau mengeluarkan suara kayak batu itu nggak ada masalah. Yang penting jangan berbahasa apalagi bahasa Indonesia. Kucing awas dulu, nggak boleh. Angkat aja dia.
Ya, bawa dia tegak, ruku, sujud, letakkan. Ya, letakkan. Tidak apa-apa. Gampang kan? Allah tuh sportif. Aku wajibkan kepada kalian sholat 5 waktu, maka aku banyak berikan keringanan, aku berikan regulasinya. Maka 2 minggu lagi kita akan membahas, ingatkan saya insyaallah kalau saya nggak keluar kota, yaitu tentang cara sholat khusyuk yang benar. Cara sholat yang khusyuk. Karena gini Bu, udah 50 tahun, 60 tahun kita sholat, pikiran masih kemana-mana kalau sholat. Waktu yang Allah kasih 24 jam. Allah cuma minta 1 kali sholat 5 menit, kali 5 kali sholat 25 menit. 1% saja untuk menghadap Allah, maka fokuslah. Kita berduaan sama Allah cuma 5 menit saja. Pikiran kemana-mana, Allah tak suka. Sama dengan ibu duduk dengan suami, lalu pikiran ibu kemana-mana. Duduk dengan suami cuma 2 jam, 4 jam satu hari, 1 jam satu hari, pikiran ibu ngangak-ngangak kemana-mana. Suami suka tak? Suami tak suka, apalagi Allah. Ibu sholat, kita sholat cuma 5 menit, 10 menit, pikiran kita kemana-mana. Artinya Allah tahu kita menghadapnya, tapi Allah tahu pikiran kita kemana-mana. Allah tak suka. Susah kita disayang oleh Allah, mencapai target kehidupan kita kalau kita susah khusyuk dalam sholat. Makanya khusyuk diusahakan, khusyuk diciptakan, khusyuk dipelajari. Ada ilmunya. Khusyuk itu butuh waktu. Nggak bisa ketika kita sholat langsung khusyuk, nggak bisa. Makanya kita pengen maksimal di sisa-sisa usia kita, semoga sholat kita lebih khusyuk ke depannya. Jadi karena banyak sekali yang mengganggu kita ya. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada si khannas tadi yang akan mengganggu kita dalam setiap sholat kita. Ya, biar sedikit ibadah kita, tapi berkualitas, penuh ilmu. Betul-betul kita tadabbur daripada banyak tapi kita tidak khusyuk. Ya, semoga. Silakan. Ada apa, Bu? Ya. Oke, Ustazah, sholat berjamaah tuh menyamai imam atau mengikut imam? Begini, sholat berjamaah bukan menyamai imam. Sholat berjamaah adalah mengikut imam. Ini makmum, ini makmum, ini imam, ini makmum. Gini, sholat berjamaah tuh gini. Ruku ya, ruku. Allahu Akbar, kata imam. Baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Enggak boleh. Berdosa. Mengikut imam lebih utama. Al-Fatihah boleh tak dibaca, asal ikut imam kalau terlambat. Kalau imam kunut, ibu kunut. Imam tak kunut, ibu tak kunut. Apapun mazhab ibu, saya pokoknya Syafi'i beneran versi original. Imam Syafi'i menghendaki kunut subuh, titik. Imam tak kunut, ibu kunut sendiri, nggak bisa. Karena yang nyuruh kunut Imam Syafi'i, yang melarang kunut Imam Hanafi. Maksudnya yang tidak merekomendasikan kunut, nggak bisa. Pokoknya saya Imam Syafi'i original, maka saya harus kunut. Imam tak kunut, hanya kunut sendiri. Mana bisa? Atau sebaliknya imam kunut, dia tak mau, dia letakkan tangannya. Ada. Dapat kasus saya, imam kunut, dia begini kan tangannya. Tidak boleh. Ikut imam. Karena waktu Imam Syafi'i tidak pakai kunut, sahabat pun tak pakai kunut. Walaupun dia yang menyuruh kunut. Mengikut imam, bukan menyamai imam. Tak boleh. Iya, tergantung imam kunut tak. Kalau imam kunut naikkan tangan. Saya nggak tahu bacaan kunut Ustazah. Diam je lah. Amin amin kan aja. Allahumma dini fi man hadait. Amin dalam hati.
wa afini fi man afait wa tawallani fi ma tawallait. Udah amin amin aja lah. Oke. Semoga kita bisa ke depan belajar cara khusyuk dalam sholat sehingga semakin panjang bacaan imam, semakin senang hati kita. Kalau ada di antara kita panjang bacaan imam, gelisah kita, itu belum khusyuk lagi. Panjang betul bacaan imamnya, ndak usah sholat besok situ lagi. Nauzubillah. Oke? Allah alam bisawab. Ya, sila masih ada lagi, silakan. Imam kunut, imam tak ada kunut, ibu tak kunut, tidak harus sujud sawi. Kunut kan bukan rukun sholat. Kunut bukan rukun sholat. Berarti dia pengikut mazhab Syafi'i, sangat-sangat betul menghargai mazhab Syafi'i. Enggak apa-apa. Oke. Oke? Clear? Dah, kita sambung 2 minggu lagi ya. Segitu dulu, bawa pulang biar tak lupa. Oke. Allah alam bisawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.